Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Indra Edu. Untuk kali ini saya akan membahas materi mata pelajaran PPKN kelas 2 atau kelas 11 SMA sederajat, bab 2 tentang hakikat demokrasi. Sedangkan judul besarnya tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk video ini saya akan fokuskan tentang hakikat demokrasi itu seperti apa. Adapun pembahasannya, yang pertama adalah kita akan belajar tentang makna dari demokrasi itu sendiri. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang klasifikasi demokrasi. Terus yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana atau seperti apa sih dari prinsip-prinsip demokrasi itu. Oke, apa itu makna demokrasi? Mungkin dari kalian sudah mengetahui pengertian dari demokrasi itu seperti apa. Ayo, apa pengertian tentang demokrasi ya? Oke, kata demokrasi ini tidak asing lagi di telinga kita, tapi mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengetahui artinya, pun sebagian belum mengetahui pengertian tentang demokrasi itu sendiri. Oke, kita akan belajar atau mengetahui makna dari demokrasi. Makna demokrasi berasal dari dua kata, yaitu dalam bahasa Yunani, kata yang pertama adalah demos, yang berarti rakyat, dan kata yang kedua adalah kratos atau kratein, yang berarti pemerintahan. Jadi, pengertian demokrasi berdasarkan dari bahasa Yunani itu adalah pemerintahan rakyat. Nah, eh, dalam bahasa Indonesia atau menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat, ya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil rakyat yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas ya. Atau disebut juga demokrasi itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika. Apa saja itu trias politika? Trias politika itu yang membagi ketiga kekuasaan politik negara. Ketiga kekuasaan politik negara itu apa saja? Yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen, yang berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran yang independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balance. Nah, Pancasila atau penerapan demokrasi di Indonesia yaitu didasari oleh sila keberapa, yaitu sila keempat, di mana bunyi dari sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui klasifikasi dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar di negara di dunia ini.
Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing negara itu sendiri. Nah, keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi demokrasi. Yang pertama adalah berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada demokrasi formal, ada demokrasi material, dan juga demokrasi gabungan. Maksud dari demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang selanjutnya adalah demokrasi material. Nah, material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material tadi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Yang kedua adalah berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi, yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Sedangkan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada demokrasi langsung dan juga ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip demokrasi. Nah, berbicara mengenai demokrasi tidak akan lepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Nah, prinsip-prinsip demokrasi salah satunya adalah yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, kalau berkaitan dengan nomor 3 ini, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara di negara Indonesia ini, yaitu bergantinya atau pergantian ini selama periode tertentu, yaitu satu periode itu berapa tahun? Ya betul, adalah 5 tahun sekali, maka pemimpin atau kepala negara, kepala pemerintah itu diganti masa jabatannya. Yang keempat adalah membatasi kekerasan sampai minimum ya. Jadi kekerasan itu jangan sampai maksimum, harus diminimalisir atau bahkan harus dihilangkan yang namanya kekerasan di negara khususnya di negara kita. Yang kelima adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Jelas, kita harus mengakui, kita harus merangkul keanekaragaman khususnya yang ada di negara kita itu banyak sekali.
mulai dari keanekaragaman bahasa, budaya, eh, agama dan yang lain-lain. Nah, itu merupakan surga yang ada di negara kita itu ya. Bahwasanya manusia itu tidak akan sama melainkan berbeda-beda. Yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Nah, keadilan ini harus ditegakkan ya. Bukan hanya oleh pemerintah melainkan kita sebagai warga negara harus bisa bekerja sama dengan pemerintahan dalam menegakkan keadilan atau menegakkan keadilan. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.